Rasa sakit hati dan tidak terima jika nama baik Vanessa dihancurkan. Seperti itulah yang dirasakan oleh Emma Waroka. Mengetahui nama baik sahabatnya diduga dicemarkan nama baiknya oleh Tiara Marlin. Dan karena sudah merasa keterlaluan, Emma Waroka pun pada akhirnya melaporkan Tiara Marlin ke Polda Metro Jaya. Dan setelah melaporkan Tiara Marlin ke polisi, proses hukum pun sedang berjalan. Dan ternyata setelah dilaporkan ke polisi, Emma Waroka semakin emosi dan geram terhadap Tiara Marlin. Lalu, seperti apa kegeraman Emma Waroka terhadap Tiara Marlin? Berikut luapan emosi Emma Waroka. Halo, selamat pagi guys. Assalamualaikum. Buat teman-teman yang nanya gimana nih kelanjutan kasusnya pelaporan Mamski terhadap saudari Tiara Marlin. Tentu saja sedang diproses dan masih berlanjut. Dan saudari TM, terima kasih banyak ya. Kamu udah sangat kreatif sekali sampai nge-up status-status WhatsApp kamu yang berapa banyak tuh teman-teman kamu di WhatsApp itu bisa membacanya. Dan kamu kan nggak tahu ya temennya tuh temen siapa, teman saya bukan. Saya tahu semuanya loh status kamu. Makasih banget ya. Dan ini udah saya forward juga sekalian sebagai bukti-bukti tambahan buat bisa nanti diklarifikasi sama kamu ya di Polda nanti. Kamu dengan bangganya merasa kamu adalah keluarga dari Polri ya. Wow. Sampai kamu bisa nulis, ngomong apa lu nenek? Ewe ngomplot lu sama bencong pansos. Siapa tuh gak kenal masih berani lawan TM lu nenek. Coba buktikan TM gak takut sama nenek, sama bencong KH. Oke ya, Ewe dan KH emang the best. Nenek lu tahu gak? Nenek lu gak tahu TM keluarga Polri? Hah? Nenek, halu nenek. Lu pikir keluarga Polri itu kebal hukum? Hah? Jangan lu bikin malu ya, Polri. Gua ini, keluarga gue, bokap gue, nyokap gue, itu banyak yang Polri. Suami gua, kalau lu tahu Polrinya yang mana, lu mengkeret. Tapi kita bukan orang-orang yang bikin malu Polri. Bukan karena kita keluarga Polri, terus kita jadi kebal hukum dan bisa seenaknya bertindak di negara ini. Polri mana sih lu? Bikin malu aja. Dengan bangganya lu ya, udah ada bukti segala macam. Lu keluar-keluar fitnah anak orang yang sudah meninggal dunia. Tapi lu membawa-bawa nama Polri. Bikin malu aja lu. Nih, ya, WA status lu bawa-bawa nama Polri. Gua udah lanjutin ini. Gua udah kasih buktinya semua. Gua sudah punya legal standing semuanya. Biar lo tahu Emma Waroka kalau marah kayak apa. Karena lo udah menginjak-injak harga diri sahabat gue. Lo udah menginjak-injak harga diri gue. Lo bawa-bawa nama Polri. Gue juga keluarga Polri, asal lo tahu aja. Tapi gue tidak kebal hukum. Kalau salah gue salah. Dan gue malu sebagai keluarga Polri. Gue menjaga kata-kata gue, tindak tanduk gue, kelakuan gue. Karena gue keluarga Polri, gue bisa menjaga dengan baik harga diri Polri. Klarifikasi lu, segera di Polda. Informasi, berita acara informasi, semua keterangan lengkap, kejadiannya gimana. Terus juga ada menyerahkan bukti-bukti gitu. Jadi buktinya apa aja tuh? Ada video, ada dua video, ya. Terus juga ada yang dari TikTok, Instagram, YouTube gitu, yang berisikan apa? Ujaran kebencian dan berita bohong loh. Iya, saya setelah ngelihat videonya, terus saya tahu itu berita bohong dan disebarluaskan secara masif, sehingga saya sendiri juga merasakan sangat pedih ya, sedih dan sakit hati saya karena itu kan sahabat saya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, juga ada Gala Sky. Jadi saya concern dengan mentalnya Gala nanti, kesehatan psikis, kesehatan mental Gala Sky. Dengan melihat berita tersebut, jadi saya merasa sangat harus melaporkan ini supaya bisa diluruskan, beritanya tidak benar dan juga ada efek jerak untuk orang ini yang membuat
nama baik Bibi dan Vanessa Angel dan Gala Sky tercoreng gitu. Kata-katanya sangat menghina, seperti contohnya yang ada ya, kurang lebihnya aja ya. Vanessa sudah hamil 5 bulan saat menikah dan belum tentu bapaknya Bibi. Gala Sky itu belum tentu, nggak tahu siapa bapaknya. Dan ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ini akan berdampak sangat buruk untuk kesehatan psikis mentalnya Gala Sky nanti pada saat melihat itu. Bagaimana perasaannya dia? Ya, sebagaimana perasaannya anak ini dan juga akan ke depannya gitu loh, ke depannya pada saat video ini dilihat oleh orang-orang pada saat di sekolah nanti gitu. Apa nggak jadi bahan olok-olokan di sekolah? Wah, kamu bapaknya siapa? Kamu bapaknya siapa? Itu yang saya pikir terus. Makanya ini harus segera diluruskan dan harus segera dibantah ini gitu, diproses gitu. Nggak ada sih, dia cuma bilang itu waktu nikah udah hamil 5 bulan dan itu belum tahu tentu bapaknya siapa. Bibi atau bukan, itu ada tuh. Oh, itu ya? Ya. Itu nanti ditulis jelas kok di berita acara informasinya. Banget, semuanya sedih, kecewa, terus malu juga gitu. Ya, yang ya. Jadi apa ya? Keluarga tuh bener-bener yang sangat sedih ya melihat itu. Apalagi Gala mungkin sekarang nggak paham, tapi nanti pada saat Gala sudah sekolah, masuk TK, udah bisa nonton, bisa lihat, ketemu teman-temannya. Nah ini yang kita sangat takutkan gitu loh, karena suatu pemberitaan dari yang dibuat oleh saudara Tiara Marlin ini terakses oleh seluruh orang dimanapun di dunia. Nah ini akan menjadi nanti buat Gala pada saat sekolah nggak jadi bahan olok-olokan. Kalau nggak diluruskan, kalau tidak ada yang mau memproses ini akan tersebar begitu saja dengan liar beritanya. Sehingga nggak mungkin dong Gala konfirmasi ke semua orang dong. Ini loh akte saya, ini akte saya, ini akte saya, ini bapak saya, nggak mungkin dong kayak gitu. Harus dipatahkan sekarang juga. Mana kan saya juga nggak tulis nama, jadi saya nggak tahu yang berasumsi itu dari siapa ke siapa. Saya nggak tulis nama loh di situ. Dan ketika Emma Waroka yang begitu terlihat emosi serta geram terhadap Tiara Marlin karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik Vanessa Angel, di lain tempat, rasa sedih masih sangat dirasakan oleh Haji Faisal yang mengatakan bahwa dirinya hingga saat ini masih terpukul dengan kehilangan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Sosok putranya yang selalu memperhatikan kesehatannya membuat air mata Haji Faisal pun menetes mengingat kebaikan dari Bibi Andriansyah. Kangen ya Pak Haji? Kalau disering mimpi sih kadang-kadang cuman ya dia kan selalu memperingatkan papa. Papa kan sakit makan pak, udah makan pak. Kadang-kadang saya merasa tadi Bibi nyuruh makan. Memang kadang-kadang ada perasaan begitu, tapi bukan mimpi ya, halusinasi ya Maya kadang-kadang ya Maya. Halusinasi kadang-kadang. Halusinasi sebenarnya. Ya karena saya sering berhayal juga. Ya, karena dulu kalau saya sakit dia selalu perhatian banget. Kalau sudah saya sakit saya harus pergi ke rumah sakit. Kalau enggak saya mau pergi ke rumah sakit dia datang, dia angkat, saya bawa naik ke mobil. Berarti Pak Haji hanya takut sama Bibi ya? Ya, dari 4 anak. Karena yang lain masih kecil-kecil. Nah, kalau sama dia iya, kalau sama dia nggak ada cerita. Dia kalau papa sakit kan paling nunggu dulu 2 hari 3 hari baru papa beli obat. Kalau dia nggak ada ceritanya, kalau dia mamanya sudah melapor, dia datang ke rumah. Dan itu sudah tidak ada lagi ya Pak Haji? Pak Haji kangen itu ya? Almarhum sosok yang perhatian sama Pak Haji gitu ya? Semuanya dia Tapi perhatian, paling dekat. dia perhatian ke semuanya, kayak adik-adiknya segala macamnya gitu. Galak tapi sayangnya seperti apa sih Bibi ke Pak Haji sendiri tegasnya? Kalau perhatiannya kalau ke papa ini ya, kalau dia ke papanya ini, saya yang paling saya apakan dalam hidup saya kan masalah sakit. Iya. Kalau masalah alhamdulillah kalau soal belanja, kalau masalah biaya anak, biaya ini saya alhamdulillah bisalah saya cari. Cuman orang yang selalu menanyakan sehat apa enggaknya, Hanya dia. dia selalu setiap hari, sehari bisa 3 kali 4 kali dia nanya.
dan sekarang nggak bisa. Pernah saya dulu sakit, ya alhamdulillah sudah sembuh. Saya sempat berenang hampir setahun saya berenang. Alhamdulillah hilang. Sebelum berenang dulu, dia mengajak Bapak dulu pertama dia mengajak ke Melaka. Habis Bapak nggak mau. Habis itu dia mengajak ke Singapura. Saya nggak mau. Saya berobat di sini di daerah di Pondok Indah. Berenang. Suruh berenang saya 6 bulan setahun. Alhamdulillah hilang penyakit itu. Nah, jadi dia selalu nanya itu. Setiap hari sakit mah bukan nanya, dan alhamdulillah penyakit itu sekarang sudah diantaranya HNP udah hilang, udah ada lagi. Terus sakit mah ya kalau telat makan ya, jadi makanya dia selalu nanya, udah makan Pak? Belum. Paling ya katakanlah 20 menit, kalau Papa belum bilang ukuran makan, Belum makan. saya jawab belum makan, 20 menit nasi datang. Nasi datang. Gojek datang antar nasi. Saya di Tanah Abang di toko. Dia cuman kata-kata sedikit, Pak, katanya kan. Saya jawab, ya, di mana kamu? Oh, udah makan belum? Belum. Jadi makanan itu dan Paling telat 20 menit, nasi udah datang. Pak Dia- Jika genit Iya, sangat. 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 Kalau Mantu yang yang selalu seperti apa sih? diingat kemanjaannya ke saya. Kemanjaannya semuanya dilaporin aja semuanya kan. Kalau saya datang itu selalu tidur di pas saya. Terus dia kemana datang selalu minta doa. Mama, kita udah di sini, doain ya dapat rezeki buat rumah gala gitu. Alhamdulillah rumah gala kan udah terrealisasi kan. Udah syukur alhamdulillah. Saya senang udah makan. Udah punya. Untuk saat Rumah ini sendiri ada nggak pernah mimpi ada. belum sih Bu Haji, Pak Haji? Enggak ada. Belum ada mimpi. Mungkin kalau kata orang tua saya dulu kan, kalau kita misalnya mimpi itu mungkin dia istilahnya dia minta doa sama kita. Kalau saya alhamdulillah sholat 5 waktu itu saya selalu berdoa. Terus kalau setiap subuh kan saya selalu baca Yasin buat dia. Mungkin karena saya udah selalu ngasih dia doa, makanya saya alhamdulillah nggak ada mimpi buat dia. Karena saya selalu doa terbaik buat dia. Kalau di situ bercampur aduk sih sebenarnya. Kalau saya balik ke situ bercampur aduk, susah saya menjawabnya karena semuanya sudah terjadi. Kita sesali, ya bagaimana kita merasanya. Enggak kita sesali, kita enggak ingin anak kita hilang. Jadi saya enggak respect, enggak jauh balik ke belakang. Sudahlah itu. Nggak mau nengok ke belakang. Enggak benar. Kalau saya nengok itu pasti ada. Seperti apa tadi semuanya pasti ada. Jadi campur aduk. Jadi ya sudahlah, saya nggak mikir lagi di situ. Sudah saya ikhlas menerima, sudah terjadi. Ya apa juga lagi. Dia udah bahagia. Dia udah bahagia. Dan saya kan sudah menerima. Pas pernikahannya kan banyak juga kalian yang datang ke tempat saya, ke toko saya kan saya begitu dia nikah udah saya kan rangkul langsung. Udah jadi anak saya kan. Yang satu anak saya, yang satu menantu saya tetap jadi anak kedua-duanya bagi saya. Jadi udah tidak ada cerita lagi. Jadi tidak perlu lagi kalau saya balik lagi ke belakang campur aduk. Kalau boleh diputar waktu rencana apa? Ya ada rencana-rencana apa untuk sekarang tentu hanya satu fokus kami, tentu membesarkan apa yang dia tinggalkan, membesarkan tentu memelihara dan menjaga anaknya, dan apa-apa yang ada dia tinggal tentu kami jaga, kami usahakan agar itu menjadi kepunyaan anaknya. Itu cuman itu, apalagi ya, itu yang bisa kami lakukan. Dan sampai itu mengiring-iring doa. Itu cuma. Rasa kehilangan tidak saja dirasakan oleh Haji Faisal, melainkan juga dirasakan oleh Fadli dan Fuji yang benar-benar merasa terpukul atas kepergian dari kakak tercinta untuk selamanya. Fadli pun mengatakan bahwa dirinya tidak mudah untuk dapat bangkit dari kesedihannya yang dianggapnya hal tersebut sebagai titik terendahnya dalam kehidupannya. Namun, kehidupan harus tetap berjalan dan harus bangkit atas apa yang terjadi pada keluarga besarnya. Selain Fadli, rasa sedih pun dirasakan oleh Fuji yang dikatakan oleh Marissa Ica masih suka menangis mengingat atas apa yang terjadi pada kakaknya. Semua dari abang aku juga udah sering tampil kan dulu di iklan. Jadi kayak aku ngeliat abang aku kayak keren juga ya, terus aku mau gitu. Akhirnya makanya diajarin caranya, cara jalan.
kan dia juga sempat ikut Abang None waktu itu, terus aku diajarin jalan, cara photoshoot gitu-gitu. Jatuh banget. Jatuh. Fadli seperti apa? Ya sebenarnya kalau dibilang jatuh aku belum jatuh-jatuh banget, cuman apa namanya, waktu itu mungkin pas Covid doang, tapi kalau ngomong soal jatuh waktu itu ya kejadian ini yang bikin aku jatuh. Titik terendah ya? Titik terendah aku ya saat aku kehilangan abang aku dan kakakku, tapi alhamdulillah mereka juga ngebangkitin aku lagi. Karena yang bikin motivasi sebenarnya adalah mereka berdua juga kan, dan papa aku juga. Mereka berdua nggak pernah biarin aku diem di rumah, nggak boleh misalnya aku lagi sepi job, mereka pasti langsung mendingan ikut gue deh kesini, ketemu orang ini, ketemu ini. Mereka tuh apa ya, nggak pengen aku tuh ibaratnya melarat, jadi mereka selalu pengen ketemuin aku sama orang sukses, sama orang hebat, dikenalin gini loh caranya, gini loh caranya. Dan relasi gitu. Iya, kalau yang diajarin sama abang aku itu, ya lu kalau ngomong sama orang kayak gini harus kayak gini, lu harus kayak gini, baik kayak gini, ajak mereka ngobrol duluan, lu harus berani mulai conversation duluan sama orang-orang kayak gini, terus jangan kurang ajar, jaga attitude lu, tetap low key meskipun lu nanti bakal di atas. Yang sabar, bahkan kemarin Fuji tuh ini aku kasih tahu ya, Fuji tuh terlihat biasa-biasa aja gitu, dia tidak menanggapi. Bahkan kemarin Fuji tuh menangis peluk aku, dia tuh sedih gitu, kayak kenapa keadaannya seperti ini, aku tuh sebenarnya sedih gitu, aku tuh sebenarnya coba happy aja. Dia nangis sampai sek gitu Kak, di aku pun juga menangis. Mungkin kan kita juga pasti masih sedih karena kehilangan, terus kok banyak sekali masalah-masalah yang nggak berhenti gitu. Terus dia juga di fitnah sana sini, kok permasalahan begini kecil jadi dibesar-besarkan. Justru yang ada yang membuat masalah besar kok, tapi tidak merasa berbuat salah gitu loh. Kemarin tuh akhirnya mungkin sempat pecah, sempat ketemu sama aku, Vio, Fuji, kita nangis bertiga, benar-benar nangis sampai 1 jam. Kita kayak sabar ya, kita semuanya tuh harus kuat ngejalanin ini, termasuk Fuji. Kita yakin di sini pasti semuanya akan ada hikmahnya.